Hari ini, insya Allah, ada Ibu Wa'odeariniati yang akan memoderatori kegiatan kita pada hari ini. Kemudian dilanjutkan oleh dua pemateri kita yang akan diperkenalkan oleh moderator kita pada hari ini. Langsung saja kepada Ibu Wa'odeariniati sebagai moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Uni, UI UM Parepare. Pemateri satu sudah ada ya? Bu Uni? Kayaknya belum ada, Bu. Ini lagi tunggu konfirmasi dari Pak Syawal dulu. Oh iya. Jadi apakah kita menunggu beliau dulu atau seperti apa? Mungkin sambil menunggu bisa diperkenalkan dulu pematerinya yang sudah hadir, Bu. Saya hubungi dulu Pak Syawal untuk konfirmasi pematerinya satu. Baik. Kita mulai saja ya. Ya, idealnya memang pemateri kita yang satunya sudah bergabung bersama kita. Ya, ini sudah ada beberapa yang bergabung ya. Ini semua bisa langsung diaktifkan videonya, bisa supaya kelihatan wajahnya satu-satu para peserta. Baik, nampaknya waktu kita sudah berjalan beberapa menit ya. Jadi kita langsung buka saja. Mudah-mudahan narasumber yang kita berikutnya itu bisa bergabung secepatnya. Pak Nadir, bagaimana bisa diaktifkan, Pak? Iya, karena waktu kita sudah berjalan. Bisa, Bu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada host yang sudah mempersilahkan saya selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah senantiasa kita tak henti-hentinya memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersua dalam webinar series kedua yang mengusung tema tentang beasiswa unggulan Kemendikbud dan Kemenkeu. Dan pada momen yang sangat berharga ini, kita memiliki dua narasumber handal kita. Iya, yang pertama Bapak Nadir Lajamudi, SPD, MPD. Ya, selamat datang, Pak. Ya, selamat datang semua. Selamat pagi menjelang siang buat semua yang sudah aktif. Iya, baik, Pak. Iya, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya tentunya mencoba memperkenalkan dulu narasumber kita yang pertama kita. Bapak Nadir Lajamudi, SPD, MPD. S1 beliau Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Halu Oleo Kendari. Dan S2 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Makassar, dan S3 Ilmu Linguistik Universitas Hasanuddin yang masih dalam tahap proses penyelesaian. Dan beliau dalam hal ini penerima PPPS Beasiswa Pendidikan Pasca Sarjana tahun 2003 dan penerima LPDP Budi DN Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia dalam Negeri tahun 2016.
dan saat ini beliau selaku Wakil Dekan 2 FKIP Universitas Muhammadiyah Buton. Ya, baik, dan idealnya saya akan memperkenalkan juga narasumber kita yang selanjutnya ya, Bapak Andi Bansal Hussein. Ya. Jadi narasumber kita yang kedua, Bapak Andi Bansal Hussein, saya akan mencoba memperkenalkan saja walaupun saat ini beliau belum bergabung bersama kita dan mudah-mudahan secepatnya. S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Makassar dan S2 PPS Universitas Negeri Makassar, penerima beasiswa unggulan Kemendikbud tahun 2018. Ya, jadi beliau memiliki pengalaman organisasi, Himpunan Mahasiswa Jurusan Penjaskesrek, Himpunan Mahasiswa Islam, Ketua Kesatuan Mahasiswa Sinjai Universitas Negeri Makassar, Ikatan Keluarga Mahasiswa Sinjai, dan selaku Ketua Forum Penerima Beasiswa Unggulan Indonesia Timur. Ya, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para partisipan yang sudah bergabung dalam webinar series kali ini, kedua kali ini, ya. Dan ini kita narasumber kita untuk memaparkan pengalaman serta trik-trik bagaimana sebenarnya mendapatkan beasiswa tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa webinar kali ini merupakan kerjasama Kantor Kemitraan dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Parepare, Universitas Muhammadiyah Kendari, Universitas Muhammadiyah Buton, yang didukung sepenuhnya oleh Taiwan Education Center dan Zoom. Baiklah, saya akan coba mengingatkan sekali lagi kepada para partisipan dalam proses berlangsungnya webinar kali ini. Mohon kiranya untuk menonaktifkan ya fitur mic, dan juga pertanyaan dapat disampaikan melalui chat box yang ada di layar. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Nadir Lajamudi, SPD MPD. Kepada Bapak disilakan dengan hormat. Iya, baik. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Dan sekali lagi saya berharap bahwa acara webinar kita yang ternyata sudah merupakan seri kedua ya, part 2 ini, ia dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kemudian pendidikan Indonesia makin jaya, karena hampir semua pihak ya, punya keinginan besar untuk mengikuti pendidikan, tapi selalu persoalannya adalah dari sisi anggaran. Jadi pertemuan kita ini sesederhana pun, tetapi rupanya bisa menyelesaikan masalah yang sejak lama pecinta pendidikan. Ya, tema kita hari ini memang dibatasi bahwa kita bicara tentang beasiswa di bawah naungan Kemenristek Dikti dengan Kemendikbud. Satu hal yang perlu kita bersama teman-teman, bahwa tidak hanya
minimnya informasi tentang bagaimana meraih beasiswa untuk bisa ikut dalam proses pendidikan. Semoga narasumbernya bisa terkonek kembali. Saya baru menghubungi Bu Rin, jangan sampai saya yang bermasalah. Ternyata mungkin sudah begitu mungkin ya. Bahwa Zoom ini dalam waktu tertentu memang dia akan ada jedahnya begitu. Iya, memang kita perlu bersahabat dengan Zoom ini karena jaringan kadang yang tidak akurat. Oke, baik. Saya langsung saja Bu Rin kembali bahwa belum lama ini tepat waktunya saya tidak tahu persis, tapi kemudian pada akhirnya pendidikan tinggi ini gabung sama Kemendikbud kan, begitu. Jadi kalau ada teman-teman yang coba melanglang buana mencari bagaimana ada untuk beasiswa, terkadang simpang siur juga dalam. Tetapi yang pasti bahwa pemerintah saya lihat memang sungguh serius menjalankan amanah undang-undang dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui Badan Pengembangan Pendidikan Nasional atau BPPN itu, baru turunlah sebuah lembaga pengelola dana yang hari ini kita bahas itu LPDP. Sebelum saya masuk kepada, artinya perlu kita jelaskan ini, latar belakangnya sedikit, supaya ketika nanti mencari jenis beasiswa apa yang rupanya pas dengan keinginan dan rencana teman-teman, paling tidak filosofinya sudah dipahami bahwa hierarkinya seperti itu. Jadi di Kementerian Pendidikan sana, entah saat itu ada di bawah naungan Kemendikbud atau di bawah naungan Kemendikbud hari ini, ada sebuah badan, namanya Badan Pengembangan Pendidikan Nasional. Badan itulah kemudian yang oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP diolah menjadi ada dua, yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia, BPI, dan Program Pendanaan Riset. Jadi ingat, ajang kita ini nanti akan paripurna kalau setelah selesai kita bahas tentang bagaimana liku-likunya memperoleh beasiswanya untuk pendidikan, ternyata ada juga nanti bagi teman-teman yang memang petualang di riset, ternyata pemerintah siapkan juga itu melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP itu sendiri. Ya begitu. Baik. Tadi Ibu Rini sempat memperkenalkan latar belakang saya bahwa saya di tahun 2003 itu memperoleh beasiswa BPS. Ya. Beasiswa BPS itu beasiswa pendidikan pasca sarjana. Yang hari ini, ya, jangan sampai klik-klik di Google. Hari ini BPS itu namanya sudah beasiswa pendidikan pasca sarjana dalam negeri. Begitu. Jadi BPS dulu, sekarang kalau Anda ingin klik, di lamannya nanti itu adalah BPPDN. Jadi ada sekalian yang kemudian ingin, ya, bisa juga melalui laman yang nanti Anda klik di Kemendikbud, ya. Di sana juga ada dia tayangkan tentang budi. Dan juga tidak lagi dipisahkan ada budi dalam negeri dan budi luar negeri, tidak lagi. Hanya budi toh saja. Tetapi akhirnya juga dia include ketika Anda mengakses atau mengarah ke alamat yang ada di Kemendikbud,
yaitu di Kemenkeu, akhirnya dapat juga. Karena pada akhirnya saya kembali ke awal ya, supaya gampang menelusurinya itu, laman itu. Karena terkadang Anda mau masuk atau kita semua masuk, tapi yang bagaimana caranya? Nah, itu. Jadi LPDP tadi itu menggelar ada dua. Ada programnya yang namanya Beasiswa Pendidikan Indonesia dan ada namanya program pendanaan riset. Program Pendidikan Indonesia inilah yang menelurkan ada 3 jenis beasiswa yang juga variannya banyak. Contohnya, siapa tahu nanti saudara ini berminat, Anda bisa pilih. Ada beasiswa umum yang kategorinya beasiswa reguler. Ada beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia. Ada beasiswa pendidikan Indonesia untuk dokter spesialis. Dan ada beasiswa disertasi. Dan ada beasiswa kerjasama pendanaan atau co-funding. Sudah 5, teman-teman. Ini baru beasiswa umum. Sebentar ketika ada yang bertanya, yang berminat kemana, saya akan jelaskan siapa saja yang bisa masuk ke situ. Dan ini betul-betul menantang kita semua. Karena hemat saya, kita semua berpeluang. Tinggal kita siapkan diri saja. Mau beasiswa umum, tadi saya katakan ya, dari LPDP mengucurkan beasiswa umum yang subbagian 5 tambah 7, teman-teman. Sudah lumayan, Pak. Bisa memilih 12. Dan itu ada lagi satu yang hari ini tempat saya berleha-leha di situ. Namanya beasiswa target dosen Indonesia sudah Budi. Itulah. Ya di sini sarangnya Budi. Jadi di beasiswa target group. Ada beasiswa unggulan dosen Indonesia, ada beasiswa PNS, TNI, dan Polri. Jadi beritahu keluarga, ternyata PNS, TNI, dan Polri juga punya ruang untuk mendapat haknya dalam bingkai undang-undang dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada juga teman-teman punya prestasi di Olimpiade, sains, teknologi, sampai dengan persoalan ekonomi. Jadi Olimpiade juga ada ruangnya di sini. Adik-adik yang kemudian ternyata punya prestasi di bidang Olimpiade juga ini tidak dilupakan oleh pemerintah. Termasuk yang keempat adalah beasiswa kesenian. Yang punya prestasi di bidang kesenian, Anda punya tempat di sini. Ya, hanya nanti kalau saya jelaskan ini betul-betul rinci ya, karena waktu tersedia saya lihat cuma 1,5 jam, mungkin saja sebaiknya yang diinginkan. Jadi dari sekian jenis beasiswa ini, saya ceritakan bahwa ini saja bagiannya. Setelah itu, saya ceritakan apa yang saya alami. Mulai dari BPPS, yang hari ini BPDN, Tempo dulu, malah mungkin sejak S1 lah. Karena dulu saya S1 itu beasiswa Super Semar. Masih Orde Baru, Pak. Masih zamannya Soeharto. Ya. Tapi mungkin untuk efisiensinya, karena kan waktu ini akan saya bagi dengan pembicara pertama sebenarnya, ya, sehingga untuk sementara barangkali, ya, untuk di sesi awal ini, saya sampai di situ dulu saya bentangkan bahwa teman-teman ternyata alurnya seperti ini. Oh, masih ada satu masih ada 2 malah, mesti saya jelaskan. Ketika Anda ingin mendaftar, dan ketika saudara nanti meraih, lalu apa yang Anda bisa nikmati? Saya kira itu yang Anda tunggu-tunggu, teman-teman. Ya. Murid masih bisa kan saya masuk ke fasilitas apa saja yang diperoleh ketika masuk ke sekian jenis ini? Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Baik. Jadi mudah-mudahan karena yang mengejar ilmu pengetahuan, terutama para perantau yang berburu ilmu pengetahuan itu betul-betul dikelilingi oleh para malaikat. Maka oleh pihak pemerintah ini melalui dana LPDP ini
terbagi dua pembiayaan. Ada pembiayaan pendidikan dan biaya pendukung. Kalau biaya pendukung utama itu adalah mulai pendaftarannya saudara. Jadi ketika nanti sebentar Anda sudah mulai melihat, bahwa ketika Anda klik di alamat itu, Anda sudah lihat, sekian banyak. Setelah Anda pilih dan lolos, dan saya pastikan Anda nanti pasti memilih yang sesuai dengan kekuatan CV Anda pasti, sehingga berpeluang besar untuk Anda meraih ini. Mulai pendaftaran, dana pendaftaran itu dikembalikan kalau memang sudah pernah Anda membayar via rekening rata-rata. Yang kedua, SPP-nya dibayarkan. Kemudian dana tunjangan buku, sudah 3 ya. Kemudian dana untuk penelitian, Kemudian kalau Anda ingin seminar internasional, kemudian ada juga nanti bantuan untuk publikasi. Itu masih dana untuk dana pendukung utama itu. Jadi dana pendaftaran ya, SPP-nya tinggal duduk belajar saja. Tunjangan buku itu untuk hari ini, insya Allah tidak ria, hanya untuk saya sampaikan dengan niat bahwa agar kita termotivasi semua. Sel SPP itu, uang buku itu datang per tahun 10 juta harian. Kalau bantuan untuk sebentar pendukung yang kehidupan bulanan, sebentar saya akan jelaskan juga. Kalau bantuan disertasinya atau tesisnya, itu real cost. Karena kan kita ada di bawah naungan Kemenkeu ini. Jadi pasti mekanisme penggunaan anggarannya harus jelas. Kemudian kalau Anda ingin seminar internasional, pilih-pilih nih. Kalau seminar internasionalnya itu minimal 5 atau 6 negara pesertanya. Dan itu di negara manapun Anda akan dibiayai. Ya, selama 2 baik, kali. Nampaknya tersendat-sendat ya. Ini jaringan. Oh iya. Selalu ngantuk Jaringan. Saya ulangi lagi kalau gitu ya. Saya ulangi ya, Bu Rin. Karena ini yang ditunggu-tunggu ini. Sebenarnya ketika mereka berburu yang namanya beasiswa, apa saja mereka nikmati. Uang pendaftaran, saya ulangi Bu Rin, dibayarkan. Berapa saja nanti uang pendaftaran yang Anda keluarkan. SPP-nya Anda tinggal duduk saja, otomatis dia connect dengan bagian keuangan di universitas tempat Anda kuliah. Kemudian dana tunjangan buku, dia mengalir setiap tahun, totalnya 10 juta. Kemudian Anda dibiayai untuk riset dalam rangka menyelesaikan studinya, apakah di S2 atau S3. Kemudian Anda diberikan anggaran untuk ikut seminar internasional selama 2 kali. Pilih saja negara mana akan diganti. Kemudian kalau Anda nanti sudah mau selesaikan, ada syarat untuk masuk ujian hasil itu kan harus terpublikasi di jurnal internasional. Nanti kualifikasinya nanti diatur oleh setiap prodi tempat Anda studi. Itu dibiayai juga. Rata-rata dia minimal 15. Jadi kan biayanya itu kemarin paling tinggi sampai 3-4 sampai 5 juta. Tapi pengembalian dari LPDP, dari bukti itu yang kami nikmati teman-teman adalah 15 juta. Itu baru penunjang utama, teman-teman. Saya sampaikan lagi yang penunjang pendukungnya. Transportasi datangnya Anda dan pulangnya pasti diganti. Kalau Anda nanti pilih yang budi luar negeri, mengenai visanya, asuransi kesehatannya, tunjangan keluarganya, itu akan Jadi untuk yang dalam negeri, dana transportasinya, kedatangannya, kemudian hidup bulanannya, ya, per bulan itu sekarang 4 juta per bulan. Hitung-hitung tadi 4 juta, SPP-nya sudah dibayarkan, kemudian uang bukunya per tahun 10 juta, kira-kira cukuplah untuk. Kemudian ada
tunjangan keluarga. Tapi ini kecuali untuk S3. Jadi Anda bawa keluarga ke tempat Anda studi, dihitung berapa kepala Anda bawa. Ya, sebanyak-banyaknya lah. Kalau anaknya ada 8, bawa 8-8-nya, bawa semuanya. Dibiayai semua. Termasuk istri kalau Anda, termasuk suami kalau Anda perempuan. Ya. Dana keadaan darurat saya belum pernah alami ini, tapi kalau yang lain untuk dalam negeri kami sudah. Hanya kemarin saya hanya dibiayai 1,5 tahun untuk tunjangan keluarga karena ternyata istri saya pegawai negeri. Anak saya ternyata tidak bisa pindahkan ke Makassar. Jadi akhirnya sudah, saya bilang sudah Mi, yang lain saja. Begitu. Jadi itu sekian dana pendukung utama dan penunjang yang Anda bisa nikmati ketika saudara memilih dari lebih kurang 20 jenis beasiswa yang ada di bawah naungan Kemendikti dan Kemendikbud hari ini. Alurnya nanti silakan masuk saja ke alamat www.lpdp.kemenkeu.go.id. Situ nanti. Nanti akan ada disuruh buka membuat password dan email. Setelah itu nanti Anda dikirimi, setelah itu lagi nanti akan disuruh mendaftar online. Ya. Nanti kalau ada yang bertanya tentang alamatnya, di mana Pak kami nanti kalau mendaftar, atau kalau Anda katakan, saya pilih beasiswa ini Pak, saya tinggal kirim, oh masuk pintunya di sini, ternyata. Nah, begitu. Masih ada waktu buat saya, Bu Rin? Kalau saya tambah sedikit lagi, untuk secara umum, ya, Pak. Secara umum, bisa tambah sedikit ya. Masih bisa bareng 3 menit? Kurin? Halo, moderator. Kalau teman-teman bisa mendengar suara saya? Bagus, Pak. Bagus. Oh, bagus. Oh ya. Jelas, Pak, jelas. Jelas. Oh iya. Lanjutkan saja. Sedikit lagi ya, sedikit lagi saja. Iya, silakan Pak, silakan. Jadi secara umum memang ada persyaratan yang harus kita siapkan, bahwa kalau Anda nanti yang ingin masuk ke jenis beasiswa untuk S2 itu usia minimalnya itu usia maksimalnya 35 tahun sampai 40, jadi berkisar ke situ. Kalau untuk S3 itu 40 sampai 50. Ada yang 60, tapi mungkin satu saja, itu untuk perguruan tinggi yang punya kelas dunia tadi. IPK-nya harus kisarannya minimal 3,5. Kemudian lama studinya kalau untuk S2 itu rata-rata 24 bulan, berarti 2 tahun. Ada juga yang 48. Nah, kalau usia tadi ternyata tidak ada, hanya paling sampai 50. Ada yang 48 bulan. Terus tetap pakai TOEFL semua. 3 tahap. Ada semua itu nanti masing-masing. Saya kira untuk sementara moderator itu yang saya bisa sampaikan. Ya. Menjadi harapan kita semua. Punya sendiri sebenarnya saya cocoknya di beasiswa mana dari sekian beasiswa yang ada. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak atas pemaparannya tentang beasiswa tadi. Mungkin kita akan, karena pemateri narasumber kita yang kedua belum bergabung, jadi akan kita lanjutkan saja. Nah, memang menarik sekali dari
beasiswa yang dipaparkan oleh pemateri kita yang pertama ya, karena memang untuk melanjutkan studi itu memang butuh biaya ya, dan dengan adanya beasiswa kita jadi terbantu. Dan tadi kita telah dengarkan dari pemateri bahwa memang untuk beasiswa itu semuanya itu akan ditanggung ya, mulai dari SPP-nya, tunjangan buku, dana penelitian dan sebagainya sampai pada biaya hidup. Jadi memang kita terbantu sekali dalam hal ini. Namun tentunya perlu dicatat bahwa ada memang waktu yang harus betul-betul kita porsikan untuk bisa bersungguh-sungguh untuk serius dalam menyelesaikan studi kita. Karena jika kita tidak bisa menyelesaikan studi kita dalam batas waktu yang ditentukan, tentunya itu akan berimbas dari atau malah mungkin akan ditarik kembali. Seperti itu ya Pak pemateri ya, Nadir ya. Betul. Ya. Ya, sedikit Pak saya ingin mengulas sedikit pengalaman dari teman saya. Dia mencoba untuk menempuh, dia mencoba untuk melanjutkan studi, tapi di sisi lain juga dia ingin mencoba jalur beasiswa. Nah sayang sekali dia tidak lolos beasiswa, hanya dia lulus di kampusnya. Nah seperti itu Pak. Akhirnya yang seperti ini membuat dia jadi bingung. Bagaimana ini? Saya sudah diterima di kampus, tapi saya tidak dapat beasiswa. Di sisi lain saya melanjutkan, tapi harus biaya sendiri. Nah, kira-kira bagaimana seperti ini, Pak? Apakah ada kemungkinan nanti di pertengahan kita mengikuti studi, kita mencoba terus untuk kemudian mencoba lagi menempuh jalur beasiswa dan kita bisa dapat pada pertengahan ini menarik pertanyaannya, Bu Rin. Ya mungkin masih ada sambungannya, Bu Rin ya, tapi saya langsung saja ini karena saya teringat banyak pesaing-pesaing dulu di tahun 2003 waktu BPS ya, kemudian 2016 waktu LPDP ini, Budi ini sudah agak lama, jangan sampai regulasinya juga sudah lumayan besar. Status LPDP ini untuk Budi, teman-teman saya memang masih termasuk berpikir normatif ya, sehingga saat mendaftar di Budi atau LPDP itu jauh hari sebelum saya mendaftar ke perguruan tinggi sudah ada. Saya sudah intip memang. Kita sudah begadang di warnet saat itu. Jadi harus lebih awal kita masuk ke LPDP sambil mengurus rekomendasi-rekomendasi itu. Kan nanti kalau kita sudah memilih salah satu, katakan Anda pilih Budi sekarang. Persyaratannya itu kalau Budi kan berarti untuk dosen. Kalau dia dosen, maka semua kelengkapan dengan LL2 Dikti hari ini. Hari ini malah jangankan swasta, negeri pun pasti ada hubungannya karena sekarang ketika berubah nomenklatur dari Kopertis 99 menjadi LL2 Dikti, bukan cuma wilayah gawayannya yang berubah, ya tambah luas, tetapi kewenangannya ditambah. Tadinya cuma swasta saja, sekarang dengan negeri. Jadi semua borang itu semua dikumpulkan secepatnya. Dan kalau kemudian terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ode, ya, oleh moderator kita, bahwa sudah tiba pengumuman di perguruan tinggi pascanya, sementara di LPDP-nya belum keluar, ada dua solusi. Yang pertama, Anda berbaik hati kepada bangsa ini, kepada negara ini, ikuti saja dulu. Nanti melamar lagi. Jadi sambil jalan, sambil melamar, nanti berarti semester yang berikutnya. Tapi berarti kalau juga Anda rasa-rasanya sambil jalan, tapi tidak terbiaya lagi yang kemarin, Bu. Kalau Anda ingin balas dendam, mau tidak mau, kan nanti ada deadline waktu. Contohnya S3. S3 itu dia 3 tambah 1. Karena tadi saya sudah nombok 1 tahun, sudah terlanjur bayar uang 1 tahun, saya mau ambil lebih dari yang saya bayar. Karena kan kemarin hanya Anda bayar uang SPP saja dengan uang pemondokan. Kalau saya manfaatkan 3 tambah 1 semester 1. Ya. 2 semester yang lalu diganti. Diganti berapa? Diganti SPP-nya, diganti ditambahkan uang buku, ditambah uang pemondokan, ditambah macam-macam. Begitu. Itu solusi pertama yang baik hati. Teman-teman saya lain juga. Dia bilang, Pak, mohon maaf, dia menghadap ke pasca. Saya sudah lulus, Pak, tapi kalau boleh, nanti tahun depan. Jadi harus ada negosiasi baik, pendekatan persuasif kepada pengelola pasca. Bagaimana, Pak? Kalau saya tunda dulu, nanti tahun depan. Karena apa? Pasti sudah ada pengalaman Anda bahwa yang menyebabkan, teman saya filosofinya adalah, kalau saya lanjut studi S2, S3 itu, bukan cuma ilmunya saja, tetapi saya juga harus cari duit lebih banyak.
Jadi filosofinya berbeda, tindakannya berbeda, tinggal Anda pilih yang mana. Dan itu penting sekali pertanyaan Burin, karena orang ketika gagal sekali lalu sudah tidak lagi ada upaya tambahan. Pada semestinya masih ada ruang bahwa kita nanti beasiswanya ongoing kan, proses. Masih ada Berarti, juga Pak, satu. ya. Masih ada satu. Kalau juga Anda tidak sempat itu, ada yang namanya beasiswa disertasi. Beasiswa disertasi itu ada di bawah kelompok beasiswa umum. Salah satu jenis beasiswa umum adalah beasiswa disertasi, yaitu beasiswa diberikan kepada mereka-mereka yang sementara penyelesaian disertasi. Jadi ada 3-4 solusi yang membuat kita bisa seimbang, bahwa kalaupun kita menggunakan dana, akan terganti sedikit demi sedikit, atau terganti lebih banyak dari yang pernah kita kasih keluar. Saya kira begitu ya, siapa tahu ini penting buat yang lain sehingga jadi tanggap untuk pertanyaan berikutnya. Iya, baik Pak, terima kasih. Menarik sekali Pak, memang. Jadi kita dalam hal ini tidak perlu khawatir ya, meskipun kita sudah diterima di kampus, aduh bagaimana ini saya harus mengeluarkan uang dulu, saya belum diterima beasiswa. Jadi jangan khawatir, karena jangan takut untuk mencoba sesuatu, jangan takut untuk mencoba. Jadi harus sering untuk mencoba jalur beasiswa lagi, dan karena nantinya uang yang akan dikeluarkan di awal itu pasti akan terganti. Nah, itu ya pasti akan terganti lebih dari itu. Jadi kita jangan khawatir kita akan seperti apa. Jadi terus optimis saja kita bisa melakukannya. Yang penting kita memang punya niat dalam hati untuk betul-betul untuk berjuang untuk melanjutkan studi UM Parepare. Pak Sawal, silakan Pak yang bisa menjelaskan Pak Sawal yang bisa menjelaskan lebih lagi ya tentang beasiswa ongoing. Silakan Pak. Bagaimana? Kedengaran suaranya, Bu? Kedengaran Pak, kedengaran. Oke, terima kasih. Pak, kedengaran suaranya. Pak Nadir Lajamudi, selamat bergabung dengan kami. Ya, selamat pagi Pak Sawal. Ya, saya juga sama Budi Pak. Oh iya, 2018 saya dengar ya. Budi 2016 Pak. Oh 16, oh iya. Angkatan berapa Bapak? Saya kemarin itu di Paris sama Ibu Hadijah Pak. Ibu Hadijah Maming. Maming ya. Berarti sama-sama 2016. Iya. Iya. Tapi saya di UNM Pak. Oh iya. Baik. Tadi nyinggung sedikit tentang ongoing, karena yang dari pemateri satu kita itu saya coba dari subuh kontak beliau tapi belum tembus-tembus, mengingatkan jadwal tapi tidak tembus. Ya, saya tadi baru saat telepon biasa. Pada kesempatan ini itu yang kita harapkan dari beliau tentang beasiswa yang bisa diakses ongoing. Kalau Budi DN dari LPDP mungkin agak jarang yang ongoing. Nah, solusinya ada di beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan ini, jadi memang kita hari ini ada 2, beasiswa unggulan dari Kemendikbud dan beasiswa unggulan dari Kemenkeu. Kalau dari Kemendikbud, itu dia beasiswa unggulan namanya. Kalau dari Kemenkeu itu di LPDP, semua ada di LPDP. Tadi Pak Nadir sudah jelaskan panjang jenis-jenis beasiswa dari LPDP, dari Kemenkeu. Ya, sekarang saya ingin tambahkan sedikit tentang beasiswa unggulan dari Kemendikbud atau Bapten yang sementara ada rencana untuk lanjut kuliah, itu bisa juga mengakses beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Itu ada syarat-syarat bagaimana memperoleh beasiswa unggulan yang ongoing. Kalau di S1 itu semester 3 bisa mengajukan beasiswa unggulan di Kemendikbud. Kalau tidak salah, mahasiswa kami dari UM Parepare tahun lalu dari pendidikan matematika, kalau tidak salah itu ada yang lolos beasiswa unggulan itu di semester 2. Pas naik semester 3 dia apply untuk beasiswa unggulan dan dia bisa ongoing. Begitu juga di S2. S2, S3 bisa juga
ongoing. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian, kalau kita ada effort, ada usaha, silahkan saja dicari semua link-link untuk yang bisa diakses untuk mencari syarat-syarat lanjut untuk beasiswa ongoing baik S1 S2 bisa masuk ke indobeasiswa.com bagian chat itu. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa bisa kunjungi link tersebut untuk beasiswa ongoing dari Kemenkeu. Di situ ada syarat-syaratnya, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi betul tadi apa yang Pak Nadir bilang, jangan berkecil hati. Kalau memang sudah niatnya bulat, tekadnya sudah hakul yakin mau lanjut, silahkan saja. Nanti sambil jalan, sambil juga kita berusaha bagaimana mendapat beasiswa. Ya, karena ada juga kadang menjadi persoalan bagi kita karena harapan kita nanti ada baru lanjut. Ya, kalau memang sudah niatnya sudah bulat, sudah ada modal awal, ya saya kira itu sudah menjadi pijakan untuk bisa melangkah. Saya kira begitu tambahan Bu Rini. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih sekali Pak atas tambahan pemaparannya. Ya, jadi tadi para partisipan tadi sudah didengarkan bersama pemaparan dari pemateri kita, Pak Nadir, dan ada tambahan pemaparan juga dari Ketua KUIUM Parepare, Pak Sawal. Terima kasih banyak. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita langsung saja untuk membuka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya mencoba melihat dulu dari chat yang ada, itu sudah ada pertanyaan. Langsung saja ya. Ya, dari Ibu Hijrawati Aswad. Bagaimana menggunakan beasiswa tanpa tes TOEFL, TOEIC atau IELTS? Apakah jenis beasiswa tanpa syarat tersebut ada disediakan ataukah memang semua jenis beasiswa prasyarat utamanya adalah bahasa Inggris yang di atas standar? Ya, seperti itu. Mohon kiranya Pak bisa dijawab pertanyaan dari Ibu Hijrawati Aswad dari UM Buton. Silakan, saya kasih kesempatan kepada Nadir. Oh ya, saya kira Pak Sawal. Oh ya, baik. Pak Sawal, saya coba teman-teman yang sangat berbahagia, tingkatkan semangat terus. Tadi Pak Sawal sudah tambahkan lagi ada beberapa ruang lagi yang ternyata betul-betul membuat kita bisa senyum-senyum setelah selesai forum ini ya. Jadi malah ada yang menyesal. Ternyata sejak S1 bisa ya. Ya baik, ini pengalaman saya. Bu Hijrawati, rekan saya ini teman-teman saya punya kerabat dari FKIP Muhammadiyah Buton, Ibu Hijrawati Aswad. Ya. Kalau untuk yang saya alami, TOEFL ini kemarin untuk di angkatan saya, tetapi setelah saya buka alamat-alamat yang ada ini semuanya pakai TOEFL Ibu Hajirah. Iya. Di zaman saya yang punya TOEFL itu hanya persyaratan untuk lulus di pasca. Kalau untuk ke LPDP saat itu tidak ada. Jadi alhamdulillah di zaman itu. Tapi saya lihat semua yang ada hari ini adalah yang menjadi syarat utama semua ini adalah bisa akan muncul tujuannya apa, syarat utama umum apa, syarat khususnya apa, dan seterusnya. Begitu. Iya.
saya kira untuk sementara, karena mau dijawab apa ini, tidak bisa kita mau katakan nanti saya selesaikan tuvelnya. Karena memang ini merupakan syarat dari lembaga yang mendanai itu. Ya. Saya kira untuk sementara dari saya itu, mungkin ada tambahan pengalaman Pak Sawal, silakan Pak Sawal. Saya kembalikan ke Nurin. Iya, terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Sawal terkait hal itu Pak. Ini syarat mutlak juga ya, bahasa Inggrisnya juga harus memadai untuk, karena bisa ada mencapai skor sekian, kemudian bisa lolos. Apa seperti itu Pak Sawal? Silakan ditambahkan Pak. Terkait dengan prasyarat bahasa Inggris dalam hal ini. Ya, kalau itu bahasa Inggris memang sepertinya mutlak, cuman ada grade yang berbeda bagi yang penerima yang dari bahasa Inggris dengan yang dari jurusan yang lain. Jadi ada standarnya berbeda. Jadi memang hampir semua penyedia beasiswa itu syarat utamanya salah satunya adalah kemampuan bahasa Inggris. Ya, saya kira itu cukup beralasan karena literatur yang digunakan memang banyak sekali dari luar. Jadi bagaimana caranya mau belajar yang efektif kalau kemampuan literasinya juga kurang. Jadi itu sangat, saya kira sangat berhubungan. Saya kira itu saya tambahnya, Bu. Oh iya, baik, terima kasih Pak. Ingin bertanya langsung kepada pemateri kita, disilahkan. Apa? Ada di antara para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada pemateri kita atau narasumber kita pada hari ini? Disilahkan. Dari mahasiswa. Ya baik, saya mencoba untuk menyalurkan pertanyaan yang sudah dikirim di awal dari para pendaftar kemarin. Ini lebih ke program doktoral ya, ditujukan kepada Pak Nadir, Pak. Pertanyaan dari Ibu Siti Aminah dari Universitas Tanjung Pura kemarin. Beliau menanyakan bagaimana cara memperoleh promotor dan menulis proposal disertasi yang bagus, yang kadangkala itu sebagai bahan pertimbangan untuk lolos beasiswa S3. Itu pertanyaan dari Ibu Siti Aminah. Oke, baik. Saya langsung saja. Nggak muncul di sini orangnya, Bu ya? Tidak nampak di sini orangnya ya? Iya. Saya juga baru amati satu persatu, ternyata ada dari UM Kendari ya, tidak nampak ini. Terus ada dari Sinjai malah ini. Selamat siang Kendari, Reski ya? Ibu Reski. Ya, selamat siang Pak. Ini masih masih pagi, jam 11. Pagi. Oh, jam 11. Pagi menjelang siang. Ya, selamat Pak, selamat datang. Sinjai juga. Oke, baik. Menarik sekali tadi itu ya, menurut saya apa yang disampaikan oleh moderator kita, bagaimana mencari promotor dan kopromotor untuk S3 sehingga betul-betul sesuai dengan harapan. Memang kalau kemarin yang kami lakukan melalui jaringan pertemanan, tentu dari perguruan tinggi yang bersangkutan itu biasanya kita sudah tahu bahwa topik yang kita andalkan ini, di sana itu seperti saya kemarin, saya punya keinginan akan masuk ke bidang kajian yang memang di daerah saya belum ada. Walaupun dalam setengah perjalanan ternyata ada yang selesai dengan bidang kajian itu. Tetapi paling tidak semangat saya adalah sama yang terbaru lah untuk daerah saya. Sudah, saya komunikasi ke teman-teman di sana, ada tidak orang yang dianggap ahli di bidang itu? Ada jawab ada. Sudah, saya ke sana. Dan saya temui beliau dan saya ditanya mau apa dan apa saya punya motivasi. Sudah ditandatangan saat itu. Jadi sebenarnya para promotor dan kopromotor juga
dia senang kalau mempunyai bimbingan yang punya visi dan misi jelas ketika dia masuk. Karena nanti setelah kita nanti melalui tahapan tes di perguruan tinggi atau di pasca tempat kita yang kita tuju, kan ada nanti wawancara juga. Kita akan ditanya dari rancangan proposal yang kita buat, pasti ditanya apa target Anda, kenapa Anda ambil yang ini, apa motivasi untuk ini dan sebagainya. Termasuk tadi bahwa ditanya waktu wawancara untuk masuk, ditanya Anda motivasinya masuk ini apakah karena ingin memang siap untuk dia sendiri menawar, karena kuota yang ada di kampus itu kan tidak selamanya ada. Tinggal mungkin mereka ada pertimbangan tertentu bahwa oh yang satu ini dia punya visi jelas, topi yang dibawa betul-betul memang luar biasa pembaruannya dan sebagainya. Ya mungkin jadi pertimbangan juga bahwa kita akan mendapat porsi anggaran beasiswa yang ada di situ. Mohon maaf teman-teman, ada yang saya lupa bahwa ketika nanti Anda klik jenis beasiswa itu, di situ juga nanti Anda akan lihat perguruan tinggi mana yang punya kuota untuk ini. Nah, begitu. Jadi seperti kemarin tahun 2016, 17, 18, untuk jurusan saya, prodi saya, itu tidak dapat kuota Budi kita kemarin. Jadi jangan sampai Anda masuk di saat tidak ada jenis beasiswa yang Anda ingin lamar itu. Begitu. Jadi ada dua ya, pertanyaan cuma sebenarnya bagaimana mendapatkan promotor ke promotor, tapi karena ada keterikatannya dengan bagaimana wawancara untuk bisa lolos, dan juga bagaimana keterikatannya untuk bisa mendapat porsi beasiswa yang Anda inginkan di situ. Saya kira begitu. Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, baik. Ini ada dari Bu Rizky di UM Kendari ingin bertanya, Pak. Disilakan kepada Ibu Rizky. Ya, baik. Terima kasih, Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang, Pak Nadir Lajamudi. Senang bisa bertemu dengan Anda di kegiatan ini ya Pak. Iya. Oke, dan nah ini Pak, saya mau ada sedikit, sebenarnya bukan pertanyaan, tapi mungkin hanya mungkin komentar atau tanggapan saja dari Bapak. Nah, mungkin kita di awal-awal tahun ini mungkin kita sempat dengar ada pengumuman ya Pak dari Dikti, dari Ristek Brin Dikti bahwa untuk tahun ini sayang sekali BPPDN itu, beasiswa BPPDN itu tidak depending, tidak ada ya. Jadi tidak ada requirement untuk tahun ini. Nah, dan juga kalau saya tidak salah di sekitar 4 tahun yang lalu ya Pak, tahun 2016 itu sempat ada kayak semacam polemik di mana pemerintah hanya mengalokasikan sedikit kuota untuk beasiswa BPPDN dan juga Budi DN. Nah, kalau kita melihat dengan kondisi kita ini kan kita sebagai dosen Pak ya, kan kita melanjutkan pendidikan itu sangat penting Pak, dan jumlah dosen di Indonesia itu kan banyak, dan kalau misalnya kita dari negara saja disubsidi beasiswa yang sangat terbatas itu berarti kayak semacam paradoks Pak begitu. Tidak di sisi lain bahwa pemerintah kita sebagai dosen berkewajiban untuk bisa melanjutkan pendidikan kita sampai yang strata tertinggi, tapi sayang sekali dari pemerintah sendiri tidak bisa cannot fulfill the requirement seperti itu. Dia tidak bisa memenuhi aspirasi dari kita sebagai dosen gitu Pak. Ya, apalagi ini kan ya Pak, tahun ini BPPDN terus terang tidak ada. Cuma hanya ada Budi DN saja, itu pun juga kan hanya terbatas saja kuotanya. Saya mau minta tanggapan Bapak saja nih terkait masalah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja mungkin kiranya dijawab Pak pertanyaan dari Oke, baik. Ya, terima kasih kembali moderator spesial buat penanya dari Kendari. Bahwa saya sependapat kalau anggaran untuk studi itu dikurangi gitu. Karena apa artinya sebuah harapan dalam rangka meningkatkan kualitas output seluruh institusi pendidikan
kalau kemudian peningkatan sumber daya pengajarnya itu terbatasi, hal yang mustahil saya kira. Yang kedua, teman-teman saya ini kebetulan mantan guru SMA selama 12 tahun, ya. Kenapa saya tinggalkan itu ke Pemda selama 9 tahun? Karena saya memang melihat, saya iri dengan rekan-rekan yang ada di bawah naungan pendidikan tinggi. Di guru itu sudah terlalu apa ya? Saya terkadang melihatnya begini, bahwa negara ini lebih pintar tukang peternak. Kalau ayamnya bertambah maka makanannya ditambah gitu. Dan ini saya sampaikan di setiap forum ketika saya diberikan peluang untuk berbicara. Karena apa? Mau ditambah orangnya, tetapi anggarannya kurang. Sertifikasi guru tahun 2006 ya, 2005 saya sudah berangkat kiri kanan sama kepala dinas, sama sekretaris, sama-sama korwan. Saya lihat sertifikasi guru tidak se-gentleman sertifikasi dosen. Karena apa? Dia tahu kalau guru itu terlalu banyak pesertanya, banyak orangnya. Jadi setengah mati menaikkan 1.000 rupiah saja, negaranya saya lihat kurang serius. Ya, kurang serius. Sekarang, oke, saya sudah curhat ini sebagai guru. Ketika saya lari ke Pemda, sayangnya, setelah Anda bertanya, tadi malam saya lupa nengok program kerja kementerian. Ya, pada biasanya kalau kita pertemuan, mesti saya acak dulu apa program unggulan untuk tahun ini dan apa sebabnya, apa filosofinya pengurangan itu dan sebagainya. Karena ketika saya di Pemda, saya tanya juga anggaran dan saya bolak-balik ke kementerian untuk persoalan itu juga. Ya, tapi oke lah, kalau betul sudah didapatkan informasi di situ bahwa BPPDN, beasiswa pendidikan pasarkan dalam negeri dikurangi, ya. Saya semalam menengok di alamat ya www.biayakuliah.web.id itu, tahun ini ada 6 jenis beasiswa yang diluncurkan. Dari 6 itu ada beasiswa reguler, beasiswa disertasi, beasiswa dokter spesialis, afirmasi, beasiswa unggulan dalam negeri. Berarti itu yang di Kemendikbud. Kita masih ada ruang lagi. Kita masih punya kebun lagi di sebelah, di Kemenkeu. Iya, masih ada. Jadi kalau mudah-mudahan ya, malah dengan program co-funding itu. Tetapi co-funding ini kan kayaknya setengah hati, program setengah hati ini. Karena apa? Co-funding ini sebagian kegiatannya yang kita juga keluarkan uang lah. Padahal kita ini pasti semua yang hadir ini maunya full kan? Tidak mau setengah-setengah itu. Karena saya punya niat untuk studi, pemerintah, halo pemerintah, biayai semuanya, saya bila perlu, napas dan segalanya dibiayai begitu. Ya, saya kira begitu benar ya. Jadi kalau dia kurang di Kemendikbud, menengok lagi Kemenkeu, ada di situ ada 6. Dan kalau sudah bicara afirmasi, afirmasi itu ada lebih kurang 7 jenis. Ya, 7 jenis itu di sini ada beasiswa afirmasi sendiri, ada beasiswa bidik misi, ada prasejahtera, berprestasi. Ada buat teman-teman juga yang punya rekomendasi atau punya keterangan prasejahtera bisa di sini. Anda yang santri ada di sini. Yang punya prestasi olahraga di sini. Yang disabilitas di sini. Yang Indonesia Timur, aduh, halo kawan-kawan Indonesia Timur. Yang mana kategori Indonesia Timur itu? Indonesia Timur itu di sini Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur. Siapa tahu ada di antara kita. Ini ada ruang ini. Anda diberi diposisikan spesialis spesial ini oleh Kemenkeu ini. Nah begitu. Hanya nanti dilacak-lacak lagi lah begitu. Jadi kenari kalau dia sunyi di lahan kita di sebelah, karena kita punya 2 kebun ini ya di Kemendikbud, kalau agak sunyi-sunyi pindahlah ke sebelah yang rame-rame. Siapa tahu di sebelah dapat yang cocok ya. Ya begitu. Saya kira begitu, saya tidak bisa jelaskan rinci karena ketika Anda masuk, coba nanti lihat di Kemenkeu untuk tahun ini, kira-kira apa. Setelah itu cocokkan lagi, jangan sampai ada, tapi di kampus yang dimaksud juga rupanya tidak ada di situ. Begitu. Karena itu tadi, ada jujur saja, ada juga kampus-kampus yang sudah sekian lama akrab dengan mahasiswa, tiba-tiba melakukan pelanggaran. Dia ditilang dia.
dihentikan, terkadang setahun kalau nggak salah atau setengah tahun, tergantung kualitas pelanggarannya juga, ya begitu. Iya. Saya kira begitulah untuk sementara itu yang saya alami dan yang saya yang saya lihat di kampus saya juga begitu. Mungkin di tempat lain ada juga pengalaman teman-teman, silakan. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, saat ini telah bergabung bersama kita Bapak Andi Basel Hussein SPD MPD. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Dari mana itu? Iya, waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam Ibu. Kedengaran ya suaranya? Iya, jelas Pak, kedengaran Pak. Iya, kedengaran Pak. Iya. Iya, baik Pak. Selamat datang sekali lagi Pak. Jadi dari awal tadi kita sudah sangat menunggu kehadiran Bapak untuk bergabung dengan kami di sini. Dan alhamdulillah Bapak sudah bersama kita. Dan di awal tadi kita sudah memperkenalkan kepada para peserta Bapak Andi Basel Hussein. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Bapak untuk memaparkan materinya. Silakan Pak. Jadi terima kasih banyak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya minta maaf atas mungkin keterlambatannya tadi karena suatu dan lain hal yang mungkin dilaksanakan. Sebelumnya saya sudah kirimkan tadi PowerPoint-nya Ibu. Mungkin bisa ditampilkan ke layar. Iya. Tolong Ibu Uni, selaku host, bisa mungkin dibantu untuk ditampilkan. Ya, Ibu Uni. Ntar saya forward. Iya, iya. Ya, sebentar Bu ini saya forward dulu. Iya Pak. Jadi sambil menunggu PowerPoint-nya ditampilkan ke layarnya semua peserta diskusi pada siang hari ini, saya ingin memperkenalkan bahwa teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kemudian menyampaikan materi tentang beasiswa unggulan. Nah, beasiswa unggulan ini adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemarin ini di bawah naungan Biro Perencanaan, dan pada tahun ini kemudian semua jenis beasiswa itu dialihkan ke Biro Pembiayaan teman-teman sekalian. Nah, beasiswa unggulan ini adalah program yang kemudian diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa terbaik atau putra-putri terbaik bangsa Indonesia kepada mahasiswa S1, S2, dan S3. Nah, beasiswa unggulan ini kemudian terbagi atas 3 hal. Yang pertama itu mahasiswa masyarakat berprestasi dan mahasiswa 3T dan pegawai Kemendikbud. Nah, fokusnya saya sebentar akan membahas tentang mahasiswa di masyarakat berprestasi, karena saya melihat bahwa teman-teman banyak yang sebagai mahasiswa. Nah, tapi ketika teman-teman ada yang ingin bertanya tentang mahasiswa masyarakat pegawai Kemendikbud ataupun masyarakat 3T, saya sebentar akan menjawab atau menjelaskan juga hal-hal yang kemudian yang ditanyakan teman-teman. Nah, sudah muncul ya di layar teman-teman atau peserta diskusi materinya atau PowerPoint-nya. Izin moderator, sudah muncul di... Belum. Oh iya, silakan Pak. Belum ya? Belum. Oh, belum Pak. Silakan Pak, dilanjutkan dulu. Lanjut saja Pak Pandi. Oh begitu ya? Ya. Jadi sampai di program beasiswa unggulan. Nah, di beasiswa unggulan ini bagusnya yang ada 3 hal yang kemudian diakomodir. Yang pertama itu ada biaya hidup, biaya buku, dan SPP-nya teman-teman mahasiswa atau UKT-nya teman-teman mahasiswa. Nah, anggaran yang kemudian digelontorkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sangat banyak ya teman-teman sekalian. Terhitung mulai dari teman-teman mahasiswa atau mahasiswa baru yang mendaftar itu mulai dari semester 1 sampai semester 8 untuk S1. Nah, untuk S2 mulai dari semester 1 sampai semester 4, dan S3 pun seperti itu, teman-teman sekalian. Terus, itu SPP. Nah, untuk biaya bukunya teman-teman itu terhitung dari jumlah ataupun berapa teman sudah lulus di beasiswa unggulan. Biaya hidup pun itu kemudian nanti teman-teman sekalian akan diberikan bantuan itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian yang ketika lulus nanti pun mendaftar beasiswa unggulan, teman-teman akan memberikan ataupun menyampaikan akumulasi daripada biaya hidup yang teman-teman ataupun
perkuliahan yang teman-teman nanti akan laksanakan S1, S2 ataupun S3. Nah, di administrasi itu teman-teman sekalian, untuk mahasiswa S1 itu dia maksimal umur 22 tahun, memiliki surat keterangan lulus di universitas, 3 memiliki prestasi minimal tingkat kabupaten, selanjutnya memiliki peringkat juara. Itu untuk mahasiswa baru. Nah, untuk mahasiswa ongoing itu dia maksimal 22 tahun, terdaftar di perguruan tinggi negeri yang maupun swasta yang terakreditasi minimal B. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang bisa mendaftar itu kampusnya ya, universitas atau institusinya yang terakreditasi B. Di Unpar sebenarnya sudah ada teman-teman beasiswa unggulan atau penerima award, penerima beasiswa unggulan di Universitas Parepare yang terdata di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kemudian kita data di Forum Beasiswa Unggulan Indonesia Timur. Nah, kelengkapan berkas itu tentunya pasti teman-teman ya, ada kartu tanda penduduk, kartu Oh iya, bisa. bisa ya. Belum. Lanjut saja Pak. Menunggu ini. Silakan Pak, silakan. Jadi di selanjutnya teman-teman harus mengupload itu ya. Iya. Bisa di slide kelengkapan berkas. Silakan Pak, silakan. Lanjut saja Pak, lanjut. Jadi selanjutnya itu tentunya harus ada ijazah Pak ya. Ijazah untuk mahasiswa S1 itu ya ijazah SMA. Untuk mahasiswa yang ingin daftar di S2 itu ijazah S1, dan untuk mahasiswa S3 itu ya ijazah S2 teman-teman sekalian. Nah, khusus untuk S2 dan S3, teman-teman pendaftar itu harus wajib memiliki sertifikat TOEFL minimal ITP dengan skor, mungkin dilihat skornya. Untuk S1 itu tidak diwajibkan, dan untuk S2 itu dia wajib harus memiliki proposal rencana studi. Nah, proposal rencana studi ini sebenarnya adalah proposal yang kemudian apa langkah yang akan kita ambil nantinya ketika kita ingin melakukan studi di jenjang S1, S2, dan S3. Selanjutnya itu surat rekomendasi dari Sivitas Akademik. Nah, ini bisa di-download, bisa dilihat teman-teman ya. Bisa di-download di akunnya BU, yaitu beasiswaunggulan.co.id. Yang ke-9 itu surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain. Nah, sejenis yang saya maksud sini adalah 3 hal tadi yang telah saya sampaikan, yaitu SPP, biaya hidup, dan biaya buku. Nah, bagusnya ini beasiswa unggulan adalah ketika kita mengajukan proposal penyelesaian studi ke misalnya ke Pemda ataupun ke kementerian lain, kita bisa menerima bantuan itu. Karena di aturan itu kita tidak boleh menerima sejenis dari sumber lain, maksudnya seperti itu Pak. Selanjutnya itu sertifikat prestasi minimal tingkat kabupaten. Nah, ini sangat menunjang juga untuk kelulusan teman-teman sekalian ketika mendaftar di beasiswa unggulan, karena harus memiliki sertifikat minimal tingkat kabupaten. Nah, di beasiswa unggulan itu tidak dipersulit. Di beasiswa unggulan itu ketika teman-teman tidak memiliki sertifikat, karena teman-teman biasanya mendapatkan piala, teman-teman bisa memfoto dan mengupload pialanya teman-teman sekalian. Tetapi ketika teman-teman pun kemudian tidak mendapatkan piala, tapi dalam pertandingan teman-teman mendapatkan medali, teman-teman itu dilaksanakan teman-teman itu sertifikatnya, medali maupun pialanya itu berlaku 3 tahun terakhir, teman-teman sekalian. Untuk esainya ini teman-teman, yaitu esai yang kemudian diberikan tema oleh pihak kementerian. Kalau tahun kemarin atau 2 tahun kemarin itu temanya itu Aku Generasi Unggul Kebanggaan Indonesia. Nah, kita akan memaparkan di esai itu apa gagasan kita teman-teman sekalian kepada bangsa Indonesia lewat esai yang kita tuliskan nanti di persyaratan teman-teman. Lanjut, bisa slide selanjutnya. Jadi ya ini bisa jadi di beasiswa unggulan ini ada namanya program prioritas. Nah, ini adalah beberapa program prioritas di beasiswa unggulan. Ada pendidikan PAUD, pendidikan PGSD, kurikulum dan pedagogi, manajemen dan kebijakan pendidikan, perfilman, seni pertunjukan. Nah, ini adalah semua program prioritas. Nah, mungkin banyak teman-teman yang hadir di diskusi ini tidak
tercantum prodi ataupun jurusannya. Nah, ketika teman-teman tidak memiliki jurusan yang ada di sini, teman-teman bisa memilih ataupun mencentang kolom dan lainnya, teman-teman sekalian. Nah, ini ya. Nah, ketika teman-teman tidak memiliki program prioritas, teman-teman bisa memilih dan lainnya. Teman-teman tidak usah ragu bahwa teman-teman tidak masuk dalam program prioritas. Buktinya kemarin saya, sedikit cerita pengalaman ya, kemarin saya mendaftar tidak masuk juga jurusanku dalam program prioritas, tapi alhamdulillah saya pilih program dan lainnya dan bisa lulus. Jadi persentase kelulusan ini teman-teman sekalian, kita tidak boleh sedikit ragu dengan hal ini karena kita semua punya poin untuk lulus di beasiswa unggulan. Selanjutnya, nah ini adalah daftar daerah 3T di Sulawesi Selatan. Ini adalah regulasi yang tahun 2019 kemarin. Nah, di Sulawesi Selatan itu hanya ada satu daerah 3T yaitu Jeneponto. Ini program prioritas kemarin yang kemudian dicatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sulawesi Tengah ada beberapa, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Nah, teman-teman yang kemudian kuliah di Universitas Parepare dan kemudian berada di zona Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara maupun Gorontalo dan Sulawesi Barat itu dan Sulawesi Selatan itu bisa mendaftar di daerah 3T dan dia memiliki jalur tersendiri kemudian untuk bisa mendaftar. Selanjutnya bisa di slide selanjutnya. Nah, ini adalah link teman-teman untuk melakukan pendaftaran di beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan kemendikbud.go.id. Mungkin sekian materi dari saya. Mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi sebentar ketika teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Sekian, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, menarik sekali tadi pemaparan yang disampaikan oleh pemateri kita yang kedua, Bapak Andi Baso. Dan kita coba melihat kembali ada pertanyaan di chat box. Ya, ini kaitannya dengan essay. Mungkin akan ditujukan kepada Pak Andi mungkin untuk hal ini. Ya, tes wawancara itu katanya biasanya agak berat. Gimana biasanya pertanyaan satu wawancara tidak terlepas dari esai yang dibuat tentang kontribusi untuk Indonesia dan sukses terbesar dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat esai yang baik itu, Pak? Jadi terima kasih ya. Dari Yuliati Ramli, UNM. Ya, jadi membuat esai itu yang pertama teman-teman sekalian ya. Atas nama siapa tadi yang bertanya? Yuliati Ramli dari UM Parepare, Pak, alumni pendidikan biologi. Nah, terima kasih atas Ade Yulianti ya yang bertanya tentang esai. Nah, banyak kendala teman-teman sekalian dan sering saya melaksanakan sosialisasi dan seminar tentang beasiswa unggulan. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan khususnya mahasiswa S1 tapi yang mahasiswa baru. Karena kenapa? Dia masih mengira esai itu masih seperti esai yang kayak di SMA. Yaitu soal-soal esai yang diberikan oleh gurunya. Nah, saya menjelaskan bahwa menulis satu esai itu yang pertama adalah kita harus punya gagasan, teman-teman sekalian ya, Dek Yulianti. Kita harus punya gagasan sesuai dengan disiplin ilmu kita, maksudnya bahwa sertifikat yang kemudian kita upload di lamannya Kemendikbud, nah, itu harus sejalan dengan linear dengan esai yang kita tulis. Misalnya di dunia olahraga, teman-teman. Dunia olahraga kita misalnya punya prestasi dalam bidang olahraga. Nah, di esai itu juga harus kita tuliskan sesuai dengan prestasi kita. Nah, ini salah satu prasyarat kelulusan kita ketika kita menulis esai. Nah, mulai dari menulis esai, mulai dari sama halnya ketika kita menulis satu proposal ya, di latar belakang harus memiliki satu piramida terbalik. Nah, di akhirnya itu harus ada conclusion yang kita berikan. Maksudnya harus ada solusi daripada permasalahan yang ada di lingkungannya kita, yang ada di tempat kita, maupun permasalahan-permasalahan yang kemudian kita tulis dalam esai kita. Di akhir daripada tulisan itu, kita harus memiliki satu solusi yang kita berikan. Yang selanjutnya adalah menulis esai itu, teman-teman sekalian, Dek Yulianti tadi, kita tidak boleh terlalu panjang ya, sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh kementerian. Kemarin sih persyaratan itu 3 lembar ya yang diberikan. Nah, ini harus diisi betul-betul sesuai dengan
aturan yang diberikan di kementerian, mulai dari marginnya 4433, ukuran kertas dan lain sebagainya. Ini harus baik. Mungkin seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Andi atas penjelasannya dari terkait dengan pertanyaan dari Yuliarti tadi. Nah, pertanyaan terakhir Pak, ini ini tentunya. Silakan. Iya, tentang sekiranya ada kendala-kendala yang pernah didapatkan selama mendapatkan oleh beasiswa itu Pak. Bagaimana kira-kira? Apakah ada kendala sebelumnya atau tidak ada, lancar saja? Bisa diulang Pak? Iya Pak. Pertanyaannya? Terkait dengan pengalaman dari pemateri, terkait dengan dalam memperoleh beasiswa seperti itu, kemudian apakah pernah ada kendala sebelumnya dalam memperoleh beasiswa Pak? Nah, jadi sebelum saya melaksanakan kemarin ya, menjalankan beasiswa unggulan, saya mungkin akan bercerita pengalaman ya, kenapa kemudian kita lulus di beasiswa unggulan. Nah, yang pertama, teman-teman ketika mendaftar itu harus didasari daripada niat yang tulus untuk kemudian mendaftar. Nah, itu mungkin modal pertama teman-teman ya, untuk kemudian bisa mendaftar di beasiswa unggulan, niat yang tulus. Yang kedua, kita harus memiliki satu pengalaman-pengalaman yang kemudian kita lakukan, misalnya dalam dunia organisasi, dalam hal-hal yang sifatnya eksternal. Tapi tentunya akademik itu tidak boleh juga kita kesampingkan ya, karena di persyaratan itu teman-teman sekalian ya, ada IPK yang kemudian kita diminta oleh pihak kementerian untuk kemudian bisa mendaftar di beasiswa unggulan. Yang ketiga, bahwa terkadang kita tidak boleh miskin informasi ya dalam melakukan misalnya mendaftar di hal-hal yang sifatnya, karena saya percaya bahwa yang membuat saya lulus itu adalah hal-hal yang kemudian kita bisa berbagi ke yang lain. Karena menurut saya bahwa rezeki itu bisa hadir daripada orang-orang lain, rezeki itu bisa hadir daripada lingkungan kita. Jadi kita tidak boleh kemudian mengkonsumsi satu informasi yang baik, yang harusnya kita share, kita sebarluaskan kepada teman-teman semua, tapi karena persoalan kita tidak ingin tersaingi, kita tidak ingin bahwa ada yang kemudian nanti kemudian dia juga mendaftar dan dia menjadi saingan saya, maka saya tidak boleh bagi ini informasi deh. Nah, ini kemudian mindset yang harus kita rubah sebagai satu mahasiswa, karena karena berbagi dengan semua itu, saya percaya bahwa berbagi ke teman-teman itu membuat kita bisa mendapat rezeki juga. Nah, teman-teman sekalian, hal-hal seperti ini sebenarnya yang harus ditiadakan dalam pikiran teman-teman untuk tidak lagi berpikir egois untuk kemudian mendapat informasi dan kita bagikan. Selanjutnya, bahwa dunia-dunia di luar daripada dunia kampus itu harus kita laksanakan. Yang tadi saya sampaikan, bahwa dunia organisasi dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya misalnya kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan lingkungan, ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya bagaimana bagaimana kemudian kita bisa menggalakkan satu misalnya lingkungan yang bersih. Ini yang kemudian harus selalu kita laksanakan. Nah, tentu di akhir, bahwa setelah kemudian teman-teman melakukan proses ini dan teman-teman telah mendaftar, teman-teman tidak boleh melupakan rumah. Yang saya maksud rumah di sini adalah orang tua teman-teman sekalian. Maksudnya selepas daripada teman-teman mendaftar, teman-teman menyiapkan berkasnya, kalian harus butuh doa dari orang tua teman-teman sekalian. Doa yang kemudian yang harus kita minta adalah minta doa di orang tua kalian, bahwa ibu dan bapak kalian doakan saya lulus beasiswa. Nah, inilah kemudian yang selalu saya sampaikan ya kepada teman-teman mahasiswa, bahwa terkadang kita melupakan rumah kita ketika kita ingin beraktivitas.
Cuma yang saya maksud sini adalah orang tua yang tadi saya katakan. Nah, hal-hal ini kemudian yang saya laksanakan, dan alhamdulillah atas izin Allah saya bisa lulus dan menjadi penerima di beasiswa unggulan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin seperti itu. Saya kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya intinya doa dan ikhtiar itu perlu ya. Dan tentunya tadi seperti yang Bapak sampaikan, jangan miskin informasi, jangan kita berpikir bahwa kita punya banyak pesaing yang kemudian kita tidak mau memberikan, kita tidak mau berbagi kepada orang lain tentang apa yang kita ketahui. Jadi terima kasih Pak. Jadi terakhir mungkin saya mau, karena waktu sudah berlalu begitu cepat, saya mencoba untuk agar meminta kesimpulan nih dari para narasumber kita terkait dengan topik kita pada siang hari ini. Silakan dari pemateri pertama dulu, mungkin Pak Nadir, silakan Pak untuk memberikan kesimpulan sebelum kita tutup. Mohon diaktifkan dulu Pak. Ya, baik. Terima kasih kembali Murin atas kesempatan terakhir yang diberikan kepada saya. Setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Awal, ya, juga Pak Andi Baso yang barusan memaparkan pengalaman-pengalamannya. Dari pertanyaan teman yang kuat, ya, jangan mudah putus asa untuk meraih ini, ya, itu perlu, karena kalau beasiswa ini biar hanya iseng lalu dapat maka semua dapat, tapi mungkin Allah sudah saring ini bahwa yang dapat itu betul-betul ya memang punya niat keras untuk dapat beasiswa. Dan tadi yang paling mujarab itu bahwa orang tua itu untuk saya pribadi segalanya. Ya. Jadi jangan lupa itu. Dan yang kedua, bahwa kami dengan pemateri Pak Andi Basur banyak dari budi yang berbeda. Ya, saya dari Kemenkeu, ya. Kalau Pak Andi ini dari Kemendikbud. Jadi kalau saya ini dari BPPN, Badan Pengembangan Pendidikan Nasional, yang kelola anggarannya itu adalah LPDP. LPDP itu ada dua dia. Ada Beasiswa Pendidikan Indonesia dan Program Pendanaan Riset. Nanti ketemunya nanti nama Budi itu, jadi tolong kenapa saya jelaskan ulang, yang pasti nama Budi itu, kalau nanti yang ada di Kemenkeu, dia ada pada kelompok ketiga seperti yang saya jelaskan. Ada pada beasiswa targeted group di poin pertama. Kalau berbicara afirmasi, dia ada di jenis produk BPI yang kedua. Jadi, tetapi pada akhirnya saudara sekalian, beda pun penjelasan dari timnya, tapi pasti bahwa ketika Anda masuk ke laman yang saya tawarkan tadi, bahwa situ bisa ketemu Pak Andi juga pasti tadi sudah ada di slide-nya, insya Allah memudahkan teman-teman di situ. Jadi insya Allah kalau juga nanti materi saya karena belum sempat saya kirim ke hostnya, ya nanti saya akan kirim. Yang mau juga langsung ke email silakan sampaikan ke Ibu moderator. Yang mau ambil mau dapatkan materi dari sini, ya nanti saya bisa realisasi melalui email itu. Jadi untuk saya, pengalaman saya memang seperti itu, bahwa meraih beasiswa itu dengan semangat yang kuat, ya, komitmen yang kuat untuk kemajuan dan berikhtiar. Alhamdulillah di zaman saya, di angkatan saya juga, ya alhamdulillah di budi dalam negeri kami lumayan ya dengan lampir-lampiran kami sampaikan, terus pendidikan yang kami lakukan, yang kami dapat menjadi lampiran dan sebagainya, benar menjadi salah satu penguat untuk bisa mendapatkan beasiswa itu. Saya kira untuk dari saya kira demikian ya untuk
pengalaman yang saya sampaikan mulai dari beasiswa Super Semar, beasiswa BPS yang hari ini sudah BPDN itu, kemudian hari ini saya ada di Budi DN tetapi di bawah naungan BPN, LPDP dan BPI, ya begitu. Saya kira dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua bisa pribadi. Ya. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang. Salam Ramadan semuanya. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Pak Andi Baso mungkin ada bisa sedikit Pak untuk kemudian menyimpulkan sedikit dari apa yang telah disampaikan tadi. Silakan Pak. Mungkin tidak. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Saya kira Bapak Nadir tadi telah menyampaikan banyak hal tentang beasiswa ya dari LPDP atau beasiswa. Sebenarnya saya menyampaikan juga bahwa beasiswa unggulan ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Biro Perencanaan tahun kemarin, tapi proses pencairan itu ada di Kemenkeu, di Kementerian Keuangan juga seperti itu ya. Nah, beasiswa unggulan ini saya sampaikan yang pertama tadi bahwa putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, hari ini harus tanamkan dalam diri kalian bahwa kalian adalah rahim daripada putra-putri terbaik Indonesia yang kemudian dilahirkan daripada telah mengalahkan beberapa sel dan kemudian kalian telah lahir di muka bumi ini, teman-teman sekalian. Maka jangan pernah tanamkan dalam diri kalian bahwa saya ini bukan mahasiswa yang berprestasi, ini bukan mahasiswa yang terbaik. Tapi tanamkan dalam diri kalian bahwa kalian adalah orang-orang terbaik. Artinya kalian telah mengalahkan berapa pasal mungkin yang teman-teman harus tanamkan dalam diri kalian. Selanjutnya bahwa dalam dunia akademik dan aktif dalam dunia organisasi. Ini adalah dua hal yang harus teman-teman tanamkan dalam diri kalian dan mindset itu harus selalu terbangun dalam benak teman-teman mahasiswa. Karena organisasi dan akademik itu harus selalu berjalan. Ketika orang kemudian aktif dalam dunia akademik tapi tidak aktif dalam dunia organisasi, teman-teman akan terbata-bata menyampaikan gagasannya itu. Jadi, nah di organisasi kemudian kita diajarkan, teman-teman sekalian. Tapi tidak boleh melupakan akademik. Itu yang kedua. Nah, selanjutnya bahwa teman-teman yang hari ini ada di S1, S2, dan yang kemudian jenjang pendidikan terakhir di S3, teman-teman harus memikirkan hari ini ketika teman-teman berada di jenjang S1, teman-teman harus memikirkan bahwa bagaimana cara saya bisa lanjut F2. Tidak boleh memikirkan bagaimana saya bisa selesai S1. Karena kenapa? Kalian sudah menjalani S1 hari ini. Maka otomatis yakin dan percaya kalian akan lulus S1. Jadi tidak usah teman-teman pikirkan bagaimana cara saya bisa selesai S1. Tapi pikirkan bahwa bagaimana saya bisa lanjut S2. Itu mungkin harus ditanamkan dalam teman-teman mahasiswa S1 hari ini. Dan teman-teman S2 hari ini yang melakukan studi atau lanjut studi S2 itu tidak boleh memikirkan bahwa bagi saya kapan selesai S2-nya. Tapi pikirkan bahwa bagaimana saya bisa melanjutkan studi saya di jenjang doktoral. Nah, hal ini akan selalu ada dan terngiang-ngiang dalam pikiran teman-teman ketika gagasan ini selalu teman-teman tanamkan dalam diri kalian. Karena motivasi seperti ini akan selalu ada. Nah, ini yang kemudian memotivasi saya kemarin bahwa saya harus kuliah baik-baik ya. Harus pikirkan bagaimana saya bisa lanjut S2. Nah, terakhir bahwa teman-teman jika hari ini berada di jenjang S1 itu, kalian harus pikirkan berapa persyaratan IPK yang diterima untuk mendaftar beasiswa. Misalnya ya, beasiswa unggulan 3,00 misalnya. Nah, teman-teman harus pikirkan itu, harus teman-teman hari ini berada di 2020. Teman-teman harus pikirkan bahwa di 2000 ketika saya lulus nanti itu sudah pasti
otomatis naik. Kan tidak boleh berbicara bahwa hari ini IPK yang harus ada. Tapi teman-teman harus pikirkan bahwa IPK-nya itu harus di atas daripada hari ini. Karena otomatis persyaratan itu akan terus meningkat. Nah, terakhir bahwa saya menyampaikan bahwa beasiswa sekarang yang terbuka itu, kemarin saya sudah komunikasi via daring dengan pihak kementerian dan pengelola beasiswa. Ada satu beasiswa yang terbuka hari ini, yaitu beasiswa KIP Kuliah. Mungkin informasi untuk semua ya, KIP Kuliah, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu sementara terbuka itu beasiswa KIP Kuliah, teman-teman sekalian. Mungkin terakhir bahwa saya yakin bahwa teman-teman yang hadir di sini adalah orang-orang yang terbaik. Saya percaya bahwa teman-teman yang hadir di sini adalah orang yang punya motivasi untuk kemudian bisa berubah, bisa menjadi lebih baik. Karena yang bisa membuat kita lebih baik itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Saya kira seperti itu. Semoga kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan penuh berkah, dan semoga bencana COVID-19 ini bisa segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Ditutup, Burin. Ya. Ada yang salut, Pak Burin? Waktu kita sudah habis, Pak. Saya 1 menit ya. Enggak, rupanya ada sahabat Waktu saya kita sana habis. dari Unpar ya. Bu Adija, selamat siang Bu Adija. Saya lupa lihat tadi, saya baru lihat. Ya, oke, baik. Mungkin hanya itu saja. Saya harus salam ada kerabat saya di sana. Salam hormat dari Sultan Bu Adija. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik, itu tadi telah. Ya, baik Pak, terima kasih. Baik, telah kita dengarkan bersama tadi pemaparan yang begitu luar biasa dari narasumber handal kita pada siang hari ini. Ya, dan tentunya semua yang disampaikan bisa menjadi secerca harapan untuk menumbuhkan semangat dan motivasi kita untuk menempuh dan memperoleh jalur-jalur beasiswa yang mudah-mudahan kedepannya kita bisa menggapai impian-impian kita. Baik, dan untuk para peserta yang pertanyaannya belum terjawab, jangan khawatir, nanti akan ditampung oleh panitia dan nanti akan disampaikan ke materi dan akan diterjemahkan. Baik, akhirnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Bapak Nadir Lajamudi, SPD MPD, dan Bapak Andi Basusein, Ketua KUI UM Parepare, Ibu Uni dan Bu Rizky dari KUI UM Kendari, dan kita akan bertemu lagi dalam webinar series selanjutnya. Akhirnya saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar dulu Bu Rini. Ya. Beranjak dulu, ya silakan Pak, silakan. Ada beberapa penyampaian. Yang pertama, untuk hari Sabtu tetap diharapkan partisipasi Bapak Ibu dengan Taiwan Education Center. Insya Allah hari Sabtu nanti kita akan berbicara tentang beasiswa dari Taiwan Education Center. Nah, sebelum kita bubar, kita minta kesediaan dari Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Pendidikan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Parepare, Pak Nasrullah, untuk memberikan closing statement. Pak Nasrullah, kami persilahkan. Di-mute, host tolong di-mute dulu Pak Nasrullah. Ya, silakan Pak Nasrullah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya perkenalkan, nama saya Nasrullah, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Penelitian Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Parepare. Terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian, terkhusus kepada KUI UM Parepare, Pak Sawal, Ibu Uni, kepada pemateri, Bapak Andi Basusein dan Bapak Nadir Lajamudi, serta Ibu Moderator Bu Ode Niati. Terima kasih, materinya sangat luar biasa. Semoga generasi-generasi penerus bangsa ini, saya yakin bahwa inilah generasi-generasi terbaik dan generasi emas. Semoga dengan adanya webinar ini, kita lebih termotivasi dalam mengajar beasiswa, baik itu S1, S2, dan S3, sehingga yang menjadi cita-cita dan harapan bangsa bisa melalui kita, dan semoga semua peserta pada hari ini
bisa lulus memperoleh beasiswa, baik itu Budi DN, LPDP, maupun beasiswa unggulan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Asal jangan beasiswa yang berlalu. Mantap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu penyampaian dari saya. Sehat selalu semua. Keep healthy, stay at home. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Uni. Silakan Bu Uni, kita Silakan, Bu. berfoto. Oke, terima kasih kepada pemateri, Ibu Moderator. Mungkin semua peserta, Bapak, Ibu, dan yang lain bisa mengaktifkan kameranya supaya kita bisa ambil dokumentasi dulu. Jadi peserta yang hadir ada 35 orang, 38 tadi, cuman sudah ada beberapa yang keluar. Saya ambil fotonya. 1, 2, 3, oke. Saya paste dulu Pak karena ada 2 slide di sini. Tunggu sebentar. Tunggu. Oke. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Cukup. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu beserta peserta sekalian. Jadi sekedar informasi, tanggal 16 Mei 2020 hari Sabtu nanti akan ada webinar 3 selanjutnya tentang Study in Taiwan yang akan dibawakan oleh pemateri kita dari Taiwan Education Center UMY. Jadi dicatat waktunya pukul 10.30 hari Sabtu. Kemudian hasil recording, meeting ID, sertifikat, passwordnya, beserta link meetingnya akan kami kirimkan ke email Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau masih ada teman-teman yang mau join, silahkan melakukan registrasi supaya kita bisa share link dan kebutuhan beserta sertifikatnya nanti melalui emailnya. Mungkin saya rasa cukup sekian webinar kita pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, beserta peserta sekalian diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Cukup sekian, kita tutup webinar 3. Kita tutup webinar kedua dan sampai jumpa di webinar 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tarni. Sampai sama left. Bye. Salam salat dulu. Assalamualaikum. Salam.